Selamat Paskah. Terima kasih Kakak Nanderisa. Selamat Paskah buat kita. Ayo Kak Egi. Iya, kita sudah mendengarkan kata sambutan dari ketua panitia kita. Sekarang kita mau dengar kata sambutan lagi nih, tapi dari BPMR. Kita persilahkan ya untuk Pertua Bapak Sarah Sembiring. Kami persilahkan Kila. Bujur Permen, selamat pagi, salam, selamat Paskah, Man Bantai Krina. Sekarang apa bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia aja ya? Indonesia pun boleh. Indonesia. Biar tahu anak-anaknya. Salam. Bahasa Inggris Selamat pun pagi bisa, Bang. kepada pendeta kami, Pendeta Lisa Septiana Brutarigan, yang telah hadir di Zoom ini untuk memberikan firman Tuhan bagi anak-anak. Selamat pagi, semua guru KKR yang tidak terleja-leja bahasa karunia mendampingi anak-anak kita, terutama dalam Paskah pada pagi hari ini. Demikian juga kami mengucapkan selamat Paskah, terutama Mankam pengurus KKR yang sudah mengaturkan acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam memperingati Paskah pada pagi hari ini. Sebagaimana tadi Ketua Panitia Nanderisa Berbangun telah menyampaikan pada sambutan bahwa pada Paskah ini hampir tiap tahun kita memperingati, kita diingatkan kembali bagaimana kuasa kebangkitan Yesus bagi diri kita semua. Tadi sudah disebutkan juga sifat-sifat buruk telah terkubur dan kita bangkit menjadi yang lebih baik. Tadi juga sudah disebutkan anak-anak kami yang biasa malas menjadi rajin, anak-anak kami yang suka usil dalam sekolah minggu jadi menjadi lebih baik, anak-anak kami yang suka melawan orang tua sekarang ingatkan kembali agar selalu patuh sama orang tua, dan juga patuh terhadap ajaran dari guru-guru yang telah bekerja tanpa upah, tidak mengharapkan upah dari dunia, tapi Tuhan telah menjanjikan upah yang besar di surga. Jadi kami mewakili Majelis Runggun Bekasi, dalam hal ini BPMR, saya selaku Ketua Bidang Koinonia di Runggun GBKP Bekasi, mengucapkan sekali lagi selamat Paskah, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Mankam juga guru-guru KKR, kami PM Majelis Runggun Bekasi dalam hal ini mewakili BPMR mengucapkan selamat Paskah, kiranya waktu yang telah diberikan bagi anak kita untuk mendidik ke arah lebih baik dalam firman Tuhan, semoga selalu semangat apapun yang kadang-kadang terjadi, mungkin kata-kata orang tua atau apa yang tidak berkenan bagi guru kami, tapi dengan kebangkitan ini semua itu tidak menjadi racun, tapi menjadi penyemangat bagi guru-guru KKR semuanya. Sekali lagi saya mewakili Majelis Runggun Bekasi mengucapkan Paskah bagi kita semua, terutama bagi anak kami. Tuhan memberkati. Sebentar lagi saya mungkin tidak bisa mengikuti acara ini terus-menerus, seterusnya. Semoga anak-anak bisa mengikuti acara ini dengan hikmat. Karena saya juga harus mempersiapkan liturgis pada hari ini, pada Paskah hari ini. Jadi saya nanti undur duluan. Mohon maaf menekam guru KKR bagi pengurus KKR. Bujur, Tuhan memberkati. Bujur. Makasih Kila. Bujur. Ya, saya akan minta untuk doa pembuka Kakak Kristel membawakan doa pembuka kebaktian Paskah. Oke, adik-adik, teman-teman, kakak guru, orang tua, dan pendeta yang ada di Zoom ini, mari kita siapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Dek, maaf Dek, suaranya agak kecil. Bisa dibesarin? Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini
dengan keadaan sehat-sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sekarang kami ingin memulai ibadah Paskah kami, berkatilah supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Berkati juga sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kakak Kristel sudah bawa doa pembuka buat kita. Nah, sekarang kita akan merenungkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan. Kita akan merenungkan untuk pribadi kita, diri kita, perkatakan dalam hati kita masing-masing. Nanti kakak kasih tahu ya Kak Egi, mulai dibikin virtual videonya. Sama Siap, Kak. Oke. Di hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah kepada adik-adik, kepada saya, kepada semua manusia. Ia datang ke dunia dengan rupa manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh darah Yesus Kristus kita diselamatkan. Bisa dipasang Kak virtualnya ya. Sudah, Kak. Renungkan adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Allah? Mulai. Apakah tingkah dan perbuatan adik-adik sudah layak jadi anak-anak terang? Renungkan. Apakah adik-adik dan saya sudah patuh, sudah taat kepada Bapa di sorga? Guru akan bantu untuk arahkan tekad kita untuk membalas kasih dan pengorbanan Yesus Kristus dengan cara katakan dalam hati, saya mencintai Tuhan Yesus. Saya mencintai diri sendiri. Saya mengasihi orang tua. Saya mengasihi kakak dan adik.
Saya mengasihi sesama manusia. Pikiran saya memilih untuk jujur, memilih untuk berani membela kebenaran, dan selalu mau berdoa. Saya akan selalu kaki dan tangan saya kerja buat Tuhan. Rajin dimanapun saya berada. Selalu ramah dan mau tersenyum. Kiranya pertobatan serta tekad yang sudah kita ucapkan dalam hati dan dalam pikiran bisa menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Sride. Sama-sama Kak. Kita akan bernyanyi. Ayo, siapkan badannya, siapkan semua anggota tubuhnya untuk bergerak-gerak ya Kak ya. Iya dong, yang semangat ya. Iya, karena subuh ini Kak. Tapi nggak jadi masalah untuk anak KKR kita, Kak. Enggak ya, tadi juga pada jeli semua. Ya. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi kembali. Kita mau angkat satu buah pujian dalam nama Yesus. Semuanya kedengeran kan? Ya. Oke. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya. Boleh sambil tepuk tangan. Biar kita semakin semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Kita nyanyi harus lebih semangat lagi ya, karena Tuhan sudah mengalahkan iblis. Ayo kita angkat satu buah pujian lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
Semuanya semangat ya, kakak lihat tadi semuanya pada gerak-gerak semuanya. Kakak sangat senang nih, mari kita semua bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, kita sudah mau masuk firman. Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Angkat tangannya, tunjukin Alkitabnya. Semuanya harus ada Alkitab nih. Walaupun kita media Zoom, tapi Alkitab harus ada. Coba Kak Srida bantu liatin adik-adiknya mana yang belum ada Alkitab. Oke. Ayo tunjukin Alkitabnya. Ayo kakak, geser nih slide-nya ya. Kakak lihat-lihat dulu nih mana yang belum ada Alkitab. Ada ini. Vanessa. Ya. Oke. Adik-adik yang belum buka videonya juga buka video ya. Iya, buka video yuk. Gabriel Sebayang kemana ini? Edward. Yuk. Felicia. Ana. Ayo Anak kakak-kakak remaja, jangan malu-malu. kakak-kakak remaja. Christian Ginting, Alkitabnya mana? Oke. Sudah pada dikasih lihat, Kak. Wah, hebat nih. Yuk Kak, kayaknya kita udah siap nih masuk ke firman. Ya. Oke, adik-adik, kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah menang. Karena Tuhan kami Yesus Kristus bangkit dari kematian. Kami sangat bahagia karena Tuhan kami adalah Tuhan yang pemenang. Hari ini kami juga mau mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan iman kami akan kemenangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Adik-adik, bahan kita hari ini itu diambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan. Kita semua mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama, minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat takut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu sangat seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi? Sampai di sini firman Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua adik-adik, kakak-kakak guru.
Selamat Paskah, Pendeta. Iya, luar biasa ya. 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 Luar biasa ya hari ini, walaupun pengalamannya kayaknya sama-sama, tapi bagiku pengalamannya sangat berbeda. Karena saya sudah merasakan, saya ikut bangkit hari ini. Demikian juga kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Tema kita adalah, Yesus telah bangkit, kita pun menang. Nah, adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian. Ini kan sama kita nggak masalah ini ya. Yesus bangkit ini luar biasa sukacita gitu loh. Sama kita. Kita tahu nggak? Mungkin kakak guru dan adik-adik juga pernah punya pengalaman. Ini sama seperti saat pertama bagi murid-murid. Ini kayaknya cerita dongeng belaka gitu ya. Pasti kalau kakak-kakak pernah bergaul dengan teman-teman seagama yang lain, mungkin kita ini isapan jempol menurut mereka. Oh, orang ini mimpi kali ya, gitu katanya. Mimpi kali ya, mana ada orang yang mati bangkit. Mana ada. Nanti adik-adik kalau udah besar pasti tahu itu. Atau sekarang pun udah ada pengalaman sama teman-teman yang lain. Mimpi kali, mana ada orang yang udah mati bangkit gitu loh. Itu dia adik-adik semuanya. Nggak gampang mengatakan ini sama orang lain. Jangankan sama orang lain, sama murid-murid aja nggak gampang. Coba, berarti kan memang nggak gampang menceritakan bahwa Yesus itu bangkit. Iya kalau kita percaya sama Tuhan. Kalau enggak, oh itu dia. Susah. Mana percaya orang lain. Nah adik-adik, Tuhan kan sayang sama kita ini. Karena Tuhan sayang, maka sampai saat ini bagi orang percaya, Firman memberikan bukti bahwa Yesus bangkit. Itu dia. Kita harus tahu, kita harus buktikan juga. Karena kita tidak mau juga iman kita isapan jempol kan. Tidak mau Yesus kita dibilang omong kosong, mencari-cari cerita yang membuat kita bahagia gitu. Enggak, jangan mau seperti itu. Kita beriman, kita juga tahu apa yang kita iman. Gitu ya adik-adik ya. Karena itu, sesuai firman Tuhan hari ini, kakak menemukan 4 bukti bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit pada saat itu. Oke. Yang pertama kakak guru, mari kita sharekan. Ini dia. Ini dia yang tidak bisa satu orang pun mengingkari. Adik-adik tahu, ini kuburan ini batu, bukan tanah. Ini batu ya adik-adik, batu. Apa maksudnya batu terguling? Emangnya kenapa sih? Kok itu jadi bukti gitu? Kok itu jadi bukti? Ini batu yang melingkar ini, kakak guru, bisa ini ditunjuk batu yang tergulingnya, yang melingkar ini? Boleh ya ditunjukkan, pakai kursor juga nggak apa-apa. Ini batu yang sudah terguling ini, adik-adik, kakak guru, beratnya ini antara 2 ton sampai 3 ton. Kita perlu tahu, ini kalau nggak ada kuasa yang menggulingkan, ini susah digulingkan. Harus pakai alat berat kalau manusia yang menggulingkan. Ini penutupnya ini. Makanya perempuan-perempuan itu nggak ngeh dari awal. Di jalan orang ini ngeh. Siapa nanti yang menggulingkan batu itu kalau kita mau merempai Yesus ya? Kita kan nggak kuat. Sampai dikubur batu sudah terguling. Itu buktinya. Berarti ada kuasa. Ini kan kalau terguling ke kanan, ini kuburannya tertutup. Ini kan kuburan keluarga Yusuf Arimatea, adik-adik. Kuburan keluarganya. Rupanya sudah terguling. Luar biasa ya. Berarti ada kuasa di situ. Ada sosok yang menggulingkan batu itu.
gulingnya pun nggak ke depan gitu. Enggak, gulingnya ke samping. Kayak orang buka pintu ya. Hebat berarti Tuhan kita kan. Betul berarti dia bangkitkan. Kayak buka pintu aja gitu. Padahal beratnya 2-3 ton. Bayangin berapa orang itu. Berapa orang itu yang gulingkan baru bisa? Nah itu harus pakai apa? Alat berat. Tenaga yang diesel yang harus dibantu. Tapi Yesus saat dia bangkit, dia buka batu yang 2-3 ton dengan gampang. Hebat kan Yesus kita? Luar biasa. Itu yang pertama yang membuat kita yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Itu yang pertama ya adik-adik ya. Yang kedua, buktinya. Ini dia. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ini banyak ceritanya adik-adik. Ceritanya yang pertama kubur kosong. Nah, itu pun di Alkitab yang lain, orang ini nggak percaya, jangan-jangan dicuri gitu. Nah, para pemikir, mikir, buat apa pula mayat Yesus dicuri? Buat apa orang mayat? Iya kan? Buat apa? Nah, karena itulah Petrus juga melihat kubur kosong. Maria juga melihat kubur kosong. Yang ada di situ cuman kapan? Jadi Yesus kemana ya? Musuh-musuh apa mau mencuri mayat Yesus? Enggak kan? Nah, karena itu kita menjadi yakin ketika kubur itu sudah kosong, sudah terbuka, dan tidak ada lagi di situ badan Yesus, mayat Yesus, pertanda bahwa Yesus sudah bangkit. Oke, semua kita walaupun di-unmute-kan, sama-sama kita ucapkan, Yesus sudah bangkit. 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit. Luar biasa. Berarti kita udah percaya ya adik-adik sekalian. Luar biasa Yesus kita. Luar biasa Yesus kita. Dia sudah bangkit ya. Aduh. Yang ketiga. Bukti kalau Yesus benar-benar bangkit. Ayo kakak. Nah ini dia. Ini ada sosok. Ada 2 sosok di sana. Waktu orang ini bingung-bingung, termangu-mangu, tiba-tiba ada 2 sosok. Dia ngomong sama orang ini, "Hei, kalian ini nggak salah ya? Masa orang yang hidup dicari di kuburan?" Gitu katanya. Masa orang yang sudah hidup dicari di tempat orang yang mati? Nah, itu saksi yang nggak bisa dihilangkan. Ini kan saksi surgawi adik-adik. 2 sosok ini utusan Allah. Kalau di tempat lain adik-adik tahu, 2 sosok ini Yesus loh. Yesus dan malaikat Tuhan. Yang bangkit itu sendiri. Hanya saja orang ini nggak kenal kan? Nggak kenal. Karena mereka gimana ya? Karena ketakutannya atau karena keterkejutannya mereka jadi gimana? Nggak kenal gitu. Nggak kenal mereka. Tapi 2 orang yang ilahi ini sudah mengatakan, dia telah bangkit. Wah, itu luar biasa. Itu stempel dari Allah kayaknya, meterai dari Allah. Atas keraguan manusia, Allah menstempel, ia sudah bangkit. Itu katanya tadi. Dia sudah bangkit. Itu ya adik-adik ya. Jangan pernah lagi ragu. Apapun kata orang, nanti adik-adik dengar, orang lain cemooh, anggap aja. Orang itu tidak tahu apa yang adik-adik tahu. Ya, hari ini adik-adik sudah tahu. Dan
Tuhan sudah stempel dalam hati. Jangan pernah lagi ragu. Adik-adikku sekalian, kakak-kakak guru. Jangan pernah lagi ragu. Walaupun tidak masuk akal, jangan pernah ragu. Karena Ibrani 11 mengatakan, iman itu adalah sesuatu yang Anda tidak lihat. Kita tidak lihat. Tapi ada orang yang melihat. Masa kita tidak percaya? Kita ulang lagi sejarah Alkitab. Jangan. Kita harus percaya dan jangan lagi ragu. Ya, itu buktinya bahwa Yesus kita bangkit. Tidak omong kosong, tidak. Oke, yang keempat. Adik-adik, kakak sudah cari. Betul enggak? Yesus dulu sudah pernah mengatakan kalau dia akan bangkit hari ketiga. Kakak temukan Markus 8 ayat 31. Betul. Nanti kakak-kakak dan adik-adik cari ya, nggak usah sekarang. Kakak, Markus 8 ayat 31. Betul sekali, Yesus sudah pernah mengatakan bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kurang apa lagi adik-adik? Waktu dia masih hidup, masih melayani sama murid-muridnya, Yesus sudah pernah mengatakan, aku akan bangkit setelah 3 hari di kematian. Cuman orang ini lupa. Nggak bisa juga disangka loh memang ya. Kenapa orang ini lupa? Bukan lupa-lupa biasa aja, bukan adik-adik. Aku sebagai manusia paham, Yesus kan matinya naas. Naas sekali, disalib, dicambuk 197 kali dengan ekor ikan, pari yang berduri itu adik-adik. Katanya kalau manusia biasa dicambuk begitu, 3 kali aja udah pingsan. Yesus 197 kali. Terus sampai setelah mati di kayu salib, pakai apa itu lembing ditusuk pula lambungnya. Kan itulah darah yang mengalir itu adik-adik. Itu yang mengalir, pecah lambungnya kan. Ditusuk lambungnya, pecah, keluar darah. Sama air. Jadi itu kan dilihat oleh para murid. Jadi nggak bisa lagi dibayangkannya. Akankah Yesus itu hidup gitu. Enggak, ini dia, harapannya sudah down gitu dia. Makanya kalau aku sebagai manusia paham. Karena itu ada Sabtu pengharapan semalam buat kita. Supaya ada harapan gitu loh. Ya adik-adik ya. Jadi murid-murid ini nggak percaya. Memang ada alasannya. Dia lihat Yesus mati. Sesudah mati pun ditusuk lambungnya. Pecah semuanya. Jadi pupuslah harapan murid-murid. Karena itu dia mengunci diri. Takut keluar. Tapi hari ini kan kita sudah tahu adik-adik, Yesus bangkit. Ya, jangan lagi seperti murid-murid. Jangan lagi. Jadi dia sudah bangkit, sudah pernah mengatakannya bahwa dia akan bangkit. Itu dia. Nah, adik-adik, sekarang kakak berefleksi sama adik-adik. Kalau Yesus bangkit, kok kita yang menang sih? Lucu ya? Lucu lah. Temanya kok begitu? Yesus yang bangkit, kok kita yang menang? Nah, kok begitu? Sekarang oke lah, kita sudah tahu, sudah yakin Yesus bangkit. Kita sudah tahu Yesus bangkit. Nah, kok kita yang menang? Masalahnya apa buat kita gitu? Nah, kakak perlu kasih tahu. Coba bayangin kalau Yesus tidak bangkit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik kayo? Sia-sia itu semuanya. Sia-sia kita ngomong begini. Sia-sia kita pasca subuh. Semuanya masuk neraka. Yesus saja tidak bangkit. Yang bawa jalan aja sesat. Coba. Gimana kita ini? Mau kemana kita ini?
Tadi kakak yakin kali, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yakin? Kalau Yesus tidak bangkit, nggak ada itu nyanyi itu, nggak ada. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Mana kemenang kalau dia tidak bangkit? Nah, adik-adik, yang paling ditakuti manusia sebagai hukuman dosa adalah mati. Dan yang paling ditakuti manusia itulah yang dikalahkan oleh Yesus kita. Luar biasa ya. Jadi kita nggak ada lagi beban kematian. Tidak ada lagi masalah-masalah dosa. Tidak ada lagi masalah-masalah maut. Semua sudah dikalahkan. Berarti ya kita yang menang dong. Musuh kita sudah dikalahkan oleh Yesus kita. Ini udah santai kan? Santai. Nah, masalahnya adik-adik, betul nggak Anda menang? Gitu. Betul nggak Anda menang? Memang kematian sudah kalah, betul. Iblis kalah, betul. Pertanyaanku, masih ada nggak yang takut sama iblis? Ayo. Masih ada nggak takut? Berarti menang kalau kita masih takut. Berarti Yesus mengalahkannya, tapi kita masih menakutinya. Ya kan? Jangan pernah takut. Betul iblis ada. Tapi katakan dalam hatimu, kamu sudah kalah oleh Tuhanku. Makanya kita bilang, dalam nama Yesus. Kan gitu. Hebat, luar biasa. Nanti kalau adik-adik takut, dalam hati katakan, dalam nama Yesus, saya sudah menang. Gitu ya adik-adik ya. Jangan lagi kalah, jangan lagi takut. Kita sudah menang. Nah, sekarang musuh kita yang paling kuat bukan lagi iblis adik-adik. Bukan lagi kematian. Tapi apa? Itu loh yang ada dalam hati kamu itu. Itu benci. Itu. Ayo semuanya. Keluarin apa aja. Ada melawan. Itu musuh kamu. Tidak lagi di luar. Yang di dalam itu loh. Iri, dengki, melawan orang tua, malas, bohong. Itu musuh kamu yang paling kuat. Bukan lagi menakutkan. Tapi sesuatu yang menggairahkan. Ya kan? Bergadget ria sepanjang hari. Itu ayo itu musuh kamu. Ya adik-adik, ya kakak guru, masa adik-adik aja sih? Kakak guru pun mau kayak begitu. Ayo. Malas, nggak disiplin. Itu ya, itu perlu dikalahkan. Dalam nama Yesus itu perlu dikalahkan. Makanya kata BPMR tadi sama panitia Natal, adik-adik bangkit yuk sama Yesus. Yesus sudah mengalahkan kematian, kita kalahkan diri kita. Kita kalahkan ego kita. Kita kalahkan karakter jahat kita. Kita kalahkan sesuatu yang ada pada kita, yang membebani kita dan orang lain. Yang membuat orang lain sakit hati. Ini bersihkan semua mulutnya, bersihkan pikiran-pikiran kotornya, hati-hati dengki-dengkinya, keluarkan semua. Yesus angkat hari ini dan kita menjadi sosok yang baru. Luar biasa. Selamat Paskah buat kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami akan bangkit bersama Tuhan kami. Kami akan tinggalkan seluruh karakter-karakter yang membuat kami menjadi hidup dalam kegelapan dan kematian. Tangkap kami semua anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak guru, angkat kami semuanya Tuhan, supaya kami bangkit dan tumbuh menjadi sosok yang baru, yang bersih, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus yang sudah hidup hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Lisa. Ya,
pendeta kita tadi belum sempat perkenalkan diri. Pendeta kita, tolong perkenalkan diri Ya. sebentar. Boleh. Adik-adik, nama saya Pendeta Lisa Selvina Brutarigan. Ya, saya ini melayani di Runggun GBKP Simpang 6 Kabanjahe. Saya juga sebagai anggota KAKR Modraman. Nah itu ya adik-adik ya. Di rumah sudah ada anak kakak, anak 3 orang. Nah, 1 remaja, 1 anak tanggung, 1 anak kecil. Nah, itu ya adik-adik, terima kasih. Terima kasih pendeta. Wah, hari ini kita diajarkan tadi 4 membuktikan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Ingat. Jadi kalau ada yang tanya sama kita, ingat apa yang diajarkan tadi sama pendeta. Ada 4 batu terguling. Dan setelah itu kubur kosong. Nah, gampang ya. Setelah itu apalagi? Ada orang yang bersaksi. Oh, saksinya dari sorga. Dan setelah itu, yang keempat, Yesus sendiri sudah mengatakan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Oh, mudah banget mengingatnya. Itu kita bawa seumur hidup kita ya. Bahwa Yesus sudah bangkit dan dia hidup. Ya, untuk merespon firman Kak Egi, kita akan ngapain nih Kak Egi? Kita mau angkat 1 buah pujian lagi Kak, karena Tuhan Yesus sudah menang dan sudah hidup, kita juga mau bernyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ayo semangat semuanya ya. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus kita sudah hidup. Boleh tepuk tangan. Kita nyanyi dengan suara yang keras ya adik-adik, supaya Tuhan Yesus bisa dengar semua suara-suara kita. Oke? Siap? Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sambil kita bernyanyi nanti, kita resapi ya setiap kata-kata dari lagunya. Mari nyanyi lagi, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan,
Hidup kita jadi berarti karena Tuhan Yesus sudah hidup. Betul sekali. Yesus sudah hidup. Kita semua punya harapan. Kita semua jadi bersemangat semuanya. Ada tujuan hidup kita. Ya, kita masih ngebalas lagi loh, masih bernyanyi lagi loh, Kak. Lagunya apa, Kak? Lagunya adalah Aku Anak Raja. Kita jadi anak raja? Iya, karena Tuhan Yesus sudah hidup, Kakak. Jadi Tuhan Yesus sudah jadi raja untuk kita semua. Oke, ayo, Kak. Semua adik-adik pasti tahu lagunya ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kita semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Hebat nih adik-adik kakak semua, kakak bangga. Tuhan Yesus pasti juga bangga, ya kan Kakak Sri? Betul sekali. Tuhan Yesus bangga. Kakak juga sendiri, kakak sekarang aja ngeliat begitu bangga ngelihat semua pakai waktu nyanyi bergerak semuanya. Terus tadi kan kita dibilang anak raja. Emang kerajaannya di mana, Kak? Di surga dong kakak. Wah, jadi ada saatnya nanti kita pakai mahkota kebesaran dong. Dari siapa kita dapatnya mahkota? Ayo adik-adik dari siapa? Pasti tahu semua nih, coba. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus, benar sekali jawabannya. Sekarang kan Yesus hidup. Yesus hidup sedang buat kerajaan buat kita. Nanti kita sampai ke sana loh. Pokoknya yang ikut Yesus pasti sampai ke sana. Jadi Semua mau ikut Yesus kan Kak? Coba kita tanya adik-adik dulu. Semua mau ikut Yesus? Mau Mau Kak. Mau Kak? Ya, mau Kak. Mau Kak. Yeay. mantap. Nah, dimatiin lagi sama dia. Ya, itu bukti anak raja. Nah, untuk itu aku harus tetap mempersembahkan diri kita kepada Tuhan ya. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan memberikan persembahan juga, ya kan Kak? Iya, betul Kak. Nanti Gimana? Udah siapin semua persembahannya? Sudah, Kak. Oh, hebat nih adik-adik. ya, kita akan bernyanyi untuk lagu persembahan. Nanti persembahannya dikasih ke bendahara sektor ya, supaya disampaikan ke gereja kita. Bikin dari KAKR gitu, Kebaktian Paskah. Ayo Kak, nyanyi kita Kak. Yuk, untuk memberikan persembahan kita mau angkat satu pujian, Ku Menang, Ku Menang. Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
Ini bukan aku. Yeay! Semuanya sudah mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik, selain kita mengumpulkan persembahan, kita juga harus memberikan diri kita sebagai persembahan, kayak Kakak Sri dia bilang tadi. Jadi kita semua harus jadi anak baik ya. Semuanya setuju untuk kita jadi anak baik semua? Setuju, Kak. Angkat jempol. Setuju. Angkat jempol. Setuju. Mantap, Jempolnya mana? mantap. Jempolnya mana? Setuju. Wah, kayaknya nggak berasa waktunya ya, Kak ya. Iya, betul, Kak. Lagi, Kak. Nah, jadi kita akan doa syafaat dan doa penutup, juga doa Bapa kami. Nah, kita akan persiapkan diri kita. Enin Tarigan, Deo Ginting, dan Ellen Bru Ginting. Kita akan mulai doa syafaat dibawakan oleh adik kita, dimulai dari Enin. Ya, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Mampukan kami supaya semakin setia dan beriman teguh padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan tinggal dan menjadi rema dalam diri kami. Jadikan kami pelaku firman Tuhan dengan setia. Kami juga berdoa buat kesehatan anak KKR, para guru, orang tua, dan jemaat GBKP Bekasi, supaya selalu sehat dan semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Yang sakit, supaya tetap semangat dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa kepada pendeta kami, Pendeta Liza Berutarigan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanannya, berkati juga Naras dan anak-anak supaya tetap sehat-sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk ulangan tengah semester dan juga persiapan ulangan kenaikan kelas agar anak-anak KKL GBKP Bekasi dapat berhasil Tuhan. Kami juga tidak berhenti berdoa agar pandemi lekas berlalu dan kehidupan kami dapat kembali normal. Tolong jaga kami ya Tuhan, supaya selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan dan lindungi kami dari segala sakit penyakit. Kami juga mengucap syukur atas rangkaian acara Jumat Agung dan juga Paskah KKL yang sudah berjalan dengan lancar karena kemuliaan Tuhan saja. Kami juga ingin berdoa atas persembahan yang sudah dikumpulkan, kiranya persembahan ini dapat dipakai oleh gereja untuk semakin melayani dan memuliakan nama Yesus. Ya Tuhan, berkati juga pendeta, petua, diakon, dan juga emeritus agar semakin semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami lanjutkan doa kami Tuhan, kami mau berdoa untuk tumbuh kembang dan persekolahan anak-anak KKR GBKP Bekasi. Khususnya supaya kami selalu semangat dalam menjalani pelajaran kami, walaupun kami masih sekolah dalam jarak jauh. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pergaulan anak-anak KKR GBKP Bekasi, supaya selalu dalam lindungan Tuhan dan bergaul tetap takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GBKP Bekasi dalam pelayanannya. Berkati Tuhan supaya pelayanan yang ini bisa semakin menjadi berkat buat orang-orang banyak. Kami juga mau berdoa Tuhan buat presiden dan para pemimpin dari atas sampai bawah, supaya selalu sehat dan bekerja dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Teman-teman, mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik kami yang sudah bawakan doa syafaat, buat Ellen Brutarigan, Deo Ginting, dan Ellen Bru Ginting. Nah, Kak, kita akan lanjutkan dengan Bapak terima kasih. Yuk, mari adik-adik kita bernyanyi lagu Bapak Terima Kasih. Ya, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, kakak masih ada Momo nih sama kakak Sride. Coba kakak Sride boleh dikasih tahu nih ada apa aja Momonya. Ya, Momo buat adik-adik yang tadi satu persembahan kasih ke bendahara, kasih tahu orang tua supaya kasih ke bendahara PJJ, bendahara sektor masing-masing, dan isi absen ada linknya kan, dikirim di grup PJJ, orang tua bantu ya isi absen adik-adik yang hadir hari ini. Oh, udah pada isi absen? Sudah? Ada yang bilang udah? Sudah. Sudah. Mantap, mantap. Sudah, Kak. Sudah, Miss. Kakak Udah. Mantap. Sudah. Ya tadi udah aku ingetin kakak. Ya, sekarang pasti penasaran nih. Kemarin pada ada yang ikut lomba kan? Dari kelas balita ya kan? Kelas sampai remaja ya kan Kak Egi? Iya, aku lihat di Facebook Kak, keren-keren banget karya adik-adik kita semua. Kita harus tepuk tangan dulu nih buat adik-adik kita semua. Semuanya sudah juara di mata Tuhan Yesus. Oke. Betul. Kak, betul kan semua Kak? Juara. Cuman kita tetap ada pilih kan Kak? Ada. Supaya kalian lebih bersemangat lagi mengikuti yang dipilih ini. Iya. Semuanya walaupun juara. Saja ya Kak. Yuk kita kasih ke para wali kelas untuk mengumumkan siapa saja pemenang lomba kita. Silakan. Ya, terima kasih Kakak Guru, untuk Kak Guru Egi dan Kak Sride. Hari ini, shalom adik-adik semuanya. Itu semuanya bersemangat. Nah, hari ini Kakak Guru mau mengumumkan pemenang lomba dari lomba foto ya, dari kelas Batita. Lomba foto Batita diikuti oleh 23 anak. Nah, yang pertama Kakak, sinyalnya kayaknya bermasalah, agak putus nih Kak. Iya, putus ini. Iya, agak putus. Nah, sudah Kak, coba. Sudah Kak. Nah, like terbanyak juaranya adalah Blasius Indonta Sitepu, sektor Wisma Jaya dengan jumlah like 237 like. Wah, luar biasa sekali banyak ya. Nah, kemudian seterusnya Kakak mau bacakan untuk juara harapan 2. Ya, juara harapan 2
yaitu Alvito Tabrera Tarigan, Wisma Jaya, sektor Wisma Jaya. Yeay. Hebat. Nah, kemudian harapan 2 ya. Sekarang harapan berapa ini? Harapan 1. Ketiga. 1. Bru Tarigan, sektor PDS. Yeay. Ada nggak ya orangnya? Dan saudara? Nah, kemudian nih juara ketiga. Ya, Alihim Prestasi sektor PMK. Yeay. Ada ya Alihim? Kemudian juara 2. Siapa ya? Emelia Matea Bru Sinulingga. Yeay. Nah, semuanya. Terus itu juara berapa tadi? 2 ya. Sekarang puncaknya nih, juara 1 kelas Batita. Lomba foto. Udah siap? Batita ya. Vincent Batan 2 Sebayang. Yeay. Oke, itu tadi dari kelas Batita pengumuman untuk lomba foto. Tapi sebelum kita ke kelas balita nih, kakak guru langsung bacakan untuk kelas anak kecil ya. Nanti kelas balita dibacakan oleh kakak guru Nande Oksel. Nah, sekarang untuk kelas anak kecil, kakak guru mewakili kakak Putri ya, untuk membacakan juara kelas anak kecil. Dimulai dari harapan 3. Harapan 3, juaranya adalah Naura Stefani Ginting, sektor 2B Barat. Yeay. Nah, ini kartu paskahnya luar biasa ya. Kemudian, juara harapan kedua. Aloysius Surbakti, sektor Pekayon. Yeay. Pekayon ini ya. Wah, luar biasa nih. Harapan 1. Sebelum juara 3 ya. Lealia Kinata Anina Sembiring, sektor VNI. Villa Nusa Indah ya. Kemudian berikutnya juara ketiga dari karya anak-anak. Zeta Alena Ginting 1A. Wah, luar biasa. Juara, kemudian juara kedua. Levania Asa Mehulika Sembiring, sektor Villa Nusa Indah. Wah, juara 2 nih. Kemudian juara 1. Siapa ya? Abigail Evangelina Bangun, sektor Galaksi. Wah, sektor Galaksi. Oke, luar biasa nih juara 1-nya ya. Selamat untuk anak-anak semuanya, baik Batita juga kelas anak kecil yang sudah menjadi juara. Tapi sebenarnya semuanya bagus, semua karyanya, foto-fotonya bagus, karya kartunya semuanya bagus, luar biasa. Kakak guru semuanya bangga sampai bingung milihnya yang mana ya, saking semuanya bagus. Karena semuanya ikut peserta, nanti semuanya akan mendapatkan hadiah yang luar biasa ya. Nanti hadiah akan diberikan secara drive-thru ya. Bisa diambil hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Tapi nanti untuk pengumuman selanjutnya akan jika ada perubahan akan diumumkan kembali ya. Kemudian kakak guru akan serahkan kepada kakak Nande Oksel
untuk mengumumkan kelas balita. Silakan, Kak. Makasih, Kak. Sebentar. Nah, sekarang giliran untuk kelas balita. Kelas balitanya udah pada siap belum? Sudah pada siap? Kalau siap yang kelas balita, acung jempolnya. Siap. Siap semua? Siap? Oke, jadi pengumuman untuk kelas balita, ini kakak mau kasih tahu. Kakak mau ngucapin terima kasih dulu buat 21 peserta yang sudah berpartisipasi di lomba gerak dan lagu. Semuanya bagus-bagus banget. Kakak guru sama tim juri sampai bingung mau pilih yang mana nih. Semuanya bagus, semuanya baik. Semuanya pinter goyang, semuanya pinter nyanyi. Keren-keren banget semuanya. Tapi sesuai dengan kesepakatan dari semua yang bagus-bagus itu, kakak nantinya akan semuanya akan dapat hadiah. Kita pilih ada 6 terbaik. Mau tahu siapa 6 terbaik? Deng 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 deng, mau tahu semuanya? Mau? Oke. Kalau di Balita Batita tidak ada juara 1 sampai juara 6 ya, semuanya adalah terbaik. Jadi, kalau di Balita kakak umumin nih, kakak share screen juga deh. Siapa aja ya yang 6 itu, kira-kira nama aku ada nggak ya? Bentar ya, mana dia? Ini dia pengumumannya untuk yang 6 terbaik. Semuanya sudah lihat? Jadi yang pertama, 6 terbaik itu ada Felicia Averina Berutarigan dari sektor PDS. Yeay, selamat ya Feli. Terus juga ada Alicia Berusebayang dari Cibening. Yeay. Kemudian ada Vergio Purba dari sektor Pasar Bo. Keren banget ini semuanya, narinya, nyanyinya. Terus juga ada Seril Donelia Berutarigan dari sektor Wisma Jaya. Kemudian ada juga Senada Beruginting dari sektor 2B Timur. Dan ada Oksel Berusinulingga dari sektor 2B Timur. Nah, ini dia 6 terbaik. Nanti seperti infonya di setiap tadi di kelas Batita dan kecil, nanti adik-adik yang lain tetap dapat hadiah juga souvenir kenang-kenangan telah ikut berpartisipasi di lomba gerak dan lagu kelas balita. Semuanya sudah menampilkan yang terbaik, keren-keren. Kakak sangat berterima kasih sekali lagi buat adik-adik semua. Itu pengumuman untuk yang kelas balita. Nanti kami akan share juga 6 terbaik ini di Facebook New KKR GBKP Bekasi. Pengambilan hadiah sama melalui drive-thru, diambil di gereja. Waktu dan tempatnya nanti akan kami informasikan lagi. Kakak guru akan informasikan lagi. Selamat sekali lagi untuk semuanya. Dan 6 yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke MC ya. Terima kasih kakak yang sudah mengumumkan dari kelas apa nih, Batita, balita sampai kecil. Ayo yang kakak-kakak kelas tanggung sama kakak-kakak kelas pra-remaja-remaja pasti lagi nunggu-nunggu kan ini. Oh ya, sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu ya, kalau tadi ada kakak Nanda Leika, itu sekarang jadi wali kelas di kelas anak Batita. Untuk kakak Nanda Oksel, tetap ya jadi wali kelas di kelas balita. Nah, tadi kakak Putri yang berhalangan hadir itu jadi wali kelas di kelas anak kecil. Jadi adik-adik, untuk adik-adik Batita, balita, anak kecil, boleh ya kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan, boleh nih ke kakak wali kelasnya. Oke semuanya, sekarang kita lanjut lagi ya Kak Sri untuk pengumumannya. Kita lanjut ke siapa yang siap ini? Kelas tanggung.
Kelas tanggung dulu kali ya, Kak. Bang Bastanta, Kak. Bang Bastanta. Kalau kelas pra dan kelas, oh Bang Bastanta udah, siap. Terima kasih Kakak Guru. Ya. Di sini Abang akan membacakan 6 terbaik dari 18 video yang sudah adik-adik kirimkan, dan semuanya hasilnya itu menurut Abang dan tim juri bagus-bagus, kreatif-kreatif semua. Tapi Abang harus memilih 6 yang terbaik dari yang terbaik. Oke? Terbaik pertama itu jatuh ke sektor 1A atas nama Deandra Bru Ginting dengan nilai atau skor 110. Terbaik kedua jatuh kepada sektor Mas Naga atas nama Valerie Bru Tarigan. Terbaik ketiga jatuh kepada sektor 1A kembali dengan nama Giana Bru Sembiring. Oke, terbaik keempat jatuh ke 2B Barat atas nama anak Enrique Barus. Terbaik kelima jatuh kepada sektor Balinda atas nama anak Aileen Bru Sembiring. Nah, yang terakhir terbaik keenam jatuh kepada sektor Pekayon atas nama anak Fitoni Tarigan. Nah, jadi buat anak-anak tanggung semua, adik-adik Abang, terima kasih telah mengumpulkan karya-karya terbaik dari adik-adik semua. Kiranya itu bisa menjadi kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus di hari Paskah ini. Dan Abang juga mau terima kasih, ternyata semua adik-adik kelas anak tanggung kreatif-kreatif, inovatif-inovatif, dan hasilnya luar biasa gitu Kak. Jujur. Dan untuk pengambilan hadiah mengikuti kelas-kelas yang lain yang drive-thru pada tanggal 10 dan 11 minggu depan. Bujur. Bujur Abang Bastanta. Ya, nanti ada kok di Momo kita ya kan Kak Egi, dimasukkan nanti yang menang dan ngambilnya di mana. Wah, yang lainnya yang belum terbaik, lihat ya, yang punya video-video temen yang terbaik, foto yang terbaik, kalian bisa ikutin lagi nanti supaya jadi yang terbaik. Masih ada waktu untuk belajar Paskah kita selanjutnya ya Kak Egi. Iya betul Kak, jangan patah semangat ya adik-adik, tetap harus semangat, jadiin contoh supaya nanti tahun depan kita yang menang, ya kan Kak, betul kan? Betul sekali. Nah sekarang untuk kelas remaja kan? Ya, pra remaja dan remaja, ayo kita persilahkan wali kelasnya ya Menang. untuk mengumumkan siapa pemenang lomba. Silahkan Kakak. Sinada suara ini musiknya diringin musik yang ada suara lagu yang Ini host kita mana nih? bikin aku. Ayo. Bang Edo aja kali Kak yang ngumumin. Oh, Bang Edo yang ngumumin. Bang Edo boleh, Bang Edo silahkan, kami persilahkan. Jangan, aku nggak ada Bang Silo. Bang Silo nggak ada. Abang Edo di mana ya? Bang Edo. Ini. Edo kayaknya nggak ada Kak. Belum hadir. Coba lihat host, apakah ada di party ini partisipan?
Wah, padahal adik-adik kita udah nggak sabar ya, Kak. Udah nggak sabar adik-adik kita. Iya nih. Coba kita yang tunggu lain sebentar ada ya. Bang Edonya belum bergabung. Oh, belum bergabung. Edonya belum. Kalau gitu, sambil kakak guru kita teleponin Bang Edo, kita foto bersama dulu saja gimana? Ya, kita foto bersama dulu saja ya. Gimana tim host, siap? Ya, setuju. Oke, Kak. Kasih aba-aba ya, Kak. Dari yang fotoin atau kita nih yang aba-aba? Dari yang foto aja, Kak. Kan kita nggak tahu nih layar mereka gimana. Oke ya, Oke. kita mute. Kita persilahkan, Kakak. Apakah Kakak mau Oxel bisa bantu untuk foto kita? Kita ada 6 page nih. Oke, sekarang semua gaya ya. Tunggu ya. Kita ada 6 page. Untuk adik-adik yang belum buka kamera, ayo dong buka dulu. Yuk, buka dulu semua kameranya. Yuk. Yuk. Rapi-rapikan rambutnya. Wah. Oke, kakak akan hitung. Nanti ada 6 kali kita gayanya. Oke. Buka kameranya, oke. Dihitung ya, aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang keempat. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kelima. 1, 2, 3. Oke, terakhir sekali yang keenam. 1, 2, 3. Keren semuanya. Silakan Kakak MC. Oke, terima kasih Kakak Nande Andrea. Gimana? Bang Edo, host sudah masuk kah? Udah nggak sabar, ini banyak nih remaja pra-remaja kita ini. Mereka mau tahu loh hasil mereka. Belum ada, Kak. Belum. Jadi bagaimana kita bikin? Karena kita sudah selesai kan setelah pengumuman lomba. Kakak mungkin pengumumannya nanti di Facebook saja, Kak. Oke. Nanti di Facebook sama di Momo aja. Berarti kita sudah selesai kebaktian Paskah subuh kita. Nggak terasa. Yeay. Selamat Hari Paskah adik-adik. Selamat Hari Paskah semuanya. Selamat Hari Paskah semuanya. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah.